Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 10 Agustus 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Saudara, kita tahu bersama bahwa setiap pagi adalah awal dalam perjalanan hidup baru. Kita tidak tahu seluruh jalan yang akan kita lalui hari ini. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan bersama kita. Ia memberikan terang untuk menuntun langkah kita. Mari kita siapkan hati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Karena itu seantero kehidupan ini kami serahkan sebagai persembahan kami yang hidup. Tuhan, penyertaan-Mu hari ini adalah hal yang kami rindukan. Karena itu perkenankan kami mengawali kehidupan kami dengan mendengarkan suara-Mu. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 akan kami baca dan rindu untuk merenungkan. Roh Kudus tuntun kami, berikan kami hikmat memahami setiap perkataan Tuhan. Dan kami mampu memahami kehendak Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Gunung Sion, pusat perdamaian bangsa-bangsa. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Berjalan dalam terang Tuhan, itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5, Nabi Yesaya menyampaikan sebuah penglihatan tentang masa depan umat Tuhan. Akan datang suatu masa ketika bangsa-bangsa datang kepada Tuhan dan berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya." Menarik bahwa setelah berbicara tentang pengajaran Tuhan, firman ini ditutup dengan sebuah ajakan. Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Artinya, mengenal Tuhan bukan hanya soal mengetahui firman-Nya, tetapi mau berjalan mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan. Kita bisa tahu jalan yang benar, tapi kalau kita memilih jalan sendiri, pengetahuan itu tidak banyak menolong. Demikian juga dalam kehidupan iman. Kita mungkin sudah sering membaca Alkitab, mendengar khotbah, mengikuti ibadah dan renungan. Tetapi pertanyaannya, apakah firman Tuhan benar-benar menjadi arah langkah hidup kita? Terang Tuhan berarti Tuhan menunjukkan jalan yang benar ketika kita bingung untuk mengambil keputusan. Terang Tuhan memberi keberanian ketika kita takut. Terang Tuhan menegur kita ketika kita mulai menyimpang. Dan terang Tuhan mengingatkan
bahwa kita tidak berjalan sendirian. Karena itu memasuki hari ini, jangan hanya berkata, Tuhan berkatilah jalanku. Tetapi mari kita juga berkata, Tuhan tunjukkan jalanmu dan mampukan aku berjalan di dalamnya. Mungkin hari ini ada keputusan yang harus kita ambil. Ada persoalan keluarga, ada pekerjaan yang berat, ada hubungan yang perlu diperbaiki, ada perkataan yang harus kita jaga. Dalam semuanya itu, mari kita bertanya, apakah langkah saya hari ini berjalan dalam terang Tuhan? Ketika kita berjalan dalam terang Tuhan, hidup kita juga dipanggil menjadi terang bagi orang lain. Perkataan kita dapat menguatkan, sikap kita dapat membawa damai, dan kehidupan kita dapat menjadi kesaksian tentang kasih Tuhan. Mari kita memasuki hari ini bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dengan keyakinan Tuhan adalah terangku. Aku mau berjalan mengikuti jalannya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar berjalan dalam terang-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah tangan Tuhan menuntun kami, sehingga setiap langkah kami terarah pada jalan kebenaran Tuhan. Berikan hikmat dalam mengambil keputusan, kesabaran dalam menghadapi persoalan, dan kekuatan dalam menjalankan setiap tanggung jawab kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan akan senantiasa menjaga suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan seluruh anggota keluarga. Biarlah kasih, pengampunan, dan damai sejahtera hadir dalam setiap rumah tangga. Kami menyerahkan bagi kekasih-kekasih kami Tuhan yang sedang sakit, yang sedang menghadapi pergumulan, kesulitan melalui pekerjaan, kesulitan ekonomi, pendidikan, maupun dalam berbagai masalah-masalah kehidupan yang lainnya. Terang Tuhan akan terus menerangi, sehingga setiap keputusan adalah keputusan yang sungguh berasal daripada Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, bagi gereja-Mu, baik di mana Tuhan menempatkan kami, pun seluruh gereja-Mu di muka bumi ini. Terkhusus bagi kami yang Tuhan telah pilih menjadi pelayan-Mu, berikanlah hikmat dan kesetiaan agar kami semua dapat bekerja dalam pelayanan kami. Majelis gereja, penatua, diaken, pendeta, pengurus organisasi intragerejawi akan terus berpegangan tangan, membawa terang dan damai di tengah kehidupan jemaat yang tentunya menjadi berkat bagi daerah di mana Tuhan menempatkan kami, bagi bangsa dan negara dan bahkan bagi dunia. Tuhan, ajarlah kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi melakukannya. Semoga setiap perkataan, sikap, dan perbuatan kami terhadap orang lain semuanya akan membawa Injil kebenaran-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak, dan juga kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami menyerahkan pengharapan kami kepada hari ini tetap menjadi hari sukacita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari yang baru ini. Jangan takut melangkah, sebab kita tidak berjalan sendiri. Tuhan berjalan bersama dengan kita.